Habis dilanda banjir dan sekarang sudah mulai menyurut ya beberapa lokasi ini airnya, walaupun masih ada juga daerah-daerah yang masih cukup tinggi banjirnya. Dan pemirsa, kali ini sudah hadir 2 orang narasumber saya yang memang berperan aktif untuk membantu mulai dari evakuasi sampai juga penanganan banjir khususnya untuk para korban ya. Dan ini sudah hadir dari Arta Graha Peduli, yaitu yang pertama ada Direktur Eksekutif Arta Graha Peduli, Bapak Heru Darsono. Apa kabar Pak Heru? Baik. Senang sekali bisa bergabung di White Shot. Dan pemirsa, ada satu lagi, ya ini dari tim relawan kayak Arta Graha Peduli, ada Mas Alvin. Selamat siang Mas Alvin. Selamat siang. Senang sekali bisa bergabung dan kita akan bahas mengenai tanggap bencana banjir dan bagaimana peran Arta Graha Peduli selama ini menangani bencana yang ada di Indonesia juga. Tapi sebelum kita memulai perbincangan, pemirsa, kita simak dulu tayangan berikut ini. Lebih dari 30.000 warga Jakarta menjadi pengungsi akibat banjir besar yang melanda ibu kota dan sekitarnya. Akibat banjir ini, warga banyak yang menderita dan sebagian bahkan kesulitan mendapatkan makanan. Unit bantuan pun kesulitan memberikan bantuan karena beberapa warga ada yang tidak mau dievakuasi karena demi mempertahankan harta, sehingga mereka minta bantuan logistik agar dapat bertahan. Arta Graha Peduli sebagai tim advance pemantauan lokasi ataupun logistik darurat bekerja sama dengan relawan pecinta alam perahu kayak telah melakukan bantuan kepada korban banjir di pemukiman padat yang sulit dijangkau dengan perahu karet biasa, sehingga perlu terobosan dengan menggunakan jenis perahu lain. Seperti apa bantuan yang diberikan tim relawan Arta Graha Peduli untuk korban banjir? Dan bagaimana tim ini dapat cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi di tanah air? Ya pemirsa, tentunya banyak sekali pihak yang turun untuk membantu para korban banjir. Tapi bagaimana sih sebenarnya peran dari Arta Graha Peduli? Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Heru. Ini sebelum apa saja yang dilakukan Pak? Sebenarnya apa sih ini yang namanya Arta Graha Peduli ini? Wadah apa begitu? Ya, Arta Graha Peduli ini adalah yayasan sosial kemasyarakatan, di mana bergabung di situ adalah beberapa unit-unit usaha yang tergabung dalam Arta Graha Network untuk melakukan kegiatan CSR bekerja sama dengan yayasan Arta Graha Peduli. Apakah kegiatannya selalu membantu korban-korban atau saat terjadi bencana seperti ini atau bagaimana? Ya, bermula dari tahun 96 dahulu ada banjir dan terus kepada tsunami Aceh, Mentawai, Merapi dan sebagainya. Tetapi kita juga bukan hanya bencana. Memang bencana kita ada konsisten di situ. Tapi kita juga ada pilar yang lain, pendidikan, pilar kesehatan, pilar pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, pilar ketahanan pangan, dan tentunya yang terakhir adalah pilar daripada konservasi alam, yaitu green, yang kita tahu sendiri, lingkungan hidup, seperti itu. Dan kalau yang sekarang terjadi bencana banjir di ibu kota Jakarta, di sini juga Arta Graha Peduli ikut berperan untuk membantu para korban tentunya ya. Demikian. Dan ini sekarang juga Mas Alvin ini adalah tim relawan kayak ya. Ya. Ini sebenarnya mungkin awal ceritanya apa sih menjadi latar belakang Mas Alvin bergabung dengan Arta Graha Peduli? Latar belakangnya kita sama-sama punya satu misi, yaitu membantu penduduk Indonesia sendiri, khususnya masyarakat Jakarta untuk segera pulih dari keadaan sekarang ya. Jadi panggilan hati untuk membantu itu nomor satu. Ya. Tapi kalau sejauh ini sudah berapa lama bergabung dengan Arta Graha Peduli? Sejauh ini ya sejak bencana-bencana yang sudah ada. Berarti sejak tahun berapa? Sekitar 5 atau 6 tahun ke belakang. Oh, 5 atau 6 tahun ke belakang. Ya. Sejak bencana tsunami pun sudah bergabung? Di Aceh sudah bergabung juga. Wow, ini cukup lama dan awet ya ternyata di Arta Graha Peduli. Nah, sekarang kita berbicara apa sih yang kemudian dilakukan Arta Graha Peduli dalam keadaan banjir yang melanda Jakarta. Ini apa saja yang sudah dilakukan kegiatannya, Pak? Oke, pertama kita karena ini tanggap bencana ya, yang kita lakukan adalah 2 kegiatan tentunya. Membantu dalam bidang logistik dan tentunya membantu dalam bidang relawan dalam hal ini untuk melakukan rescue pada mereka-mereka yang masih terperangkap di kediaman mereka masing-masing atau di tempat mereka masing-masing.
Jadi selain menyediakan logistik, kemudian juga membantu evakuasinya juga ya. Betul. Sekarang kalau misalnya kita berbicara pengobatan, apalagi yang sekarang ya banjir sudah mulai surut dan ternyata ada efek di belakangnya yaitu mulai tumbuh penyakit-penyakit. Ini apakah Geraha Peduli juga sampai di sana membantu? Iya, tentunya seperti di posko kita di Pluit Muara Karang sekarang, kita juga menyiapkan 3 dokter di sana, tim medik di sana untuk membantu mereka ya pasca banjir ini. Tapi di sana juga masih ada banjir ya, untuk melihat dan membantu paling tidak penanganan pertama kepada mereka itu seperti apa, sehingga kita bisa rekomendasi apakah tindak lanjut ke rumah sakit atau bagaimana nanti di lapangan. Baik, ada berapa posko Pak sebenarnya kalau dari Arta Geraha Peduli? Waktu awal bencana sekitar tanggal 16-17 itu kira-kira ada 5 posko tersebar di seluruh DKI Jakarta dan ada juga di Bekasi juga. Nah sekarang sudah mulai agak surut, reda, dan terbesar sekarang di Pluit adalah masih ada banjir. Jadi posko kita sekarang ada di Otista, di Teluk Gong, dan di Pluit sendiri yang sekarang masih terendam air. Ya, karena Pluit juga memang masih banjir. Di Muara ya? Karang Pluit. Ya. Baik, nah kalau dari tim kayak sendiri, ini relawan kayak, apa yang dilakukan? Karena kan kayak ini kan termasuk perahunya kecil sekali. Mengevakuasinya gimana nih? Oke, jadi fungsi dari tim kayak sendiri adalah sebagai leader, di mana perahu karet tidak bisa menjangkau ke gang-gang tahu sendiri di Jakarta itu. Banyak gang kanan sempit kiri gitu gang ya? dan kanan kiri paku. Jadi ketika perahu masuk bocor, kita balik kanan gitu kan. Dengan kita menggunakan kayak, kita bisa tembus sampai ke ujung. Begitu. Baik. Jadi ini kayak yang masuk duluan, melihat situasi apakah ada hal yang membahayakan si perahu karet. Kalau enggak baru mereka masuk begitu. Nah ini sejauh ini Pak Heru sudah berapa banyak sih korban yang dievakuasi dari apa yang sudah dilakukan Arta Geraha Peduli? Ya terakhir 70 keluarga ya, kalau nggak salah ya. Terakhir keluarga di Bidara Cina kita bantu itu sekitar jam 12 malam. Kita masuk ke sana jam 12 malam atas permintaan mereka dan kita bantu. Di situ ada 11 orang yang kita evakuasi. Kita pikir semua sudah reda, ternyata di dalam situ masih cukup dalam. Ya, jadi kita bantu mereka dengan perahu kayak dan perahu karet. Tentunya perahu kayak masuk lebih dulu karena gangnya sangat sempit sekali. Di sana pun nggak perlu pakai dayung, tangan ke tangan, dinding ke dinding juga kita bisa berjalan di dalam gang-gang sempit itu walaupun tetap ketinggiannya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kalau dari tim kayak sendiri ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk menjadi leadernya begitu dari tim evakuasi? Iya, kesulitannya adalah karena ada beberapa tempat yang listriknya itu masih menyala ya. Kita masih agak ragu untuk masuk. Ini nyetrum atau enggak ya, gitu airnya? Betul. Baik, nah itu yang dilakukan kemudian bagaimana? Ya paling kita coba menjangkau yang kita bisa aja. Sementara itu sambil kita cek-cek lokasi dan lain-lain. Seperti itu aja. Nah, Pak Heru masih di seputar masalah evakuasi warga. Ini kadang-kadang yang menjadi salah satu tantangannya adalah warga nggak mau dievakuasi dari rumahnya karena mereka kebanyakan saya masih mau jaga barang-barang di rumah. Mereka masih takut kalau misalnya ada yang kemudian menjarah barang-barang mereka. Ini terjadi juga nggak saat melakukan evakuasi? Ya, tentunya terjadi pada saat kita di Bidara Cina malam-malam itu kita masuk. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu kita di lantai 3 ya kalau nggak salah ya. Kita ingin evakuasi, mereka tidak mau. Di lantai 3 rumahnya mereka? Di lantai 3 rumahnya kita tidak mau, lalu kita bilang Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan kekurangan bahan pangan. Mereka bilang saya sudah siap bahan pangan di sini. Kata dia bilang seperti itu. Ya, berarti sudah biasa kebanjiran? Ya, dan mereka sudah mempersiapkan. Tapi kita tetap merayu mereka untuk turun dan alhamdulillah akhirnya mereka mau turun di hari kemudian ya. Ya betul. Baik, jadi memang ada langkah persuasif walaupun tidak begitu mudah ya Pak ya ternyata ya. Nah ini ada lagi yang menarik adalah ternyata Arta Geraha juga ternyata selama ini bermitra dengan BNPB ya Pak ya. Nah ini bagaimana ceritanya mungkin nanti Pak Heru bisa jelaskan di segmen selanjutnya. Pemirsa kami harus break dulu, jangan kemana-mana, Wajat masih akan kembali sesaat lagi. Masih di Wise dalam segmen Public Corner, pemirsa kita masih membahas mengenai tanggap bencana banjir. Tentunya ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Arta Geraha Peduli. Dan kembali lagi ke Pak Heru. Pak Heru, ternyata kan Arta Geraha Peduli ini juga sudah lama bekerja sama dengan BNPB. Apalagi kalau dalam mengatasi bencana yang ada di seluruh Indonesia dari saat tsunami Aceh juga ini sudah bekerja sama ya Pak ya? Mungkin sejak BNPB didirikan ya. Justru ini malah sudah bekerja sama. Kalau untuk banjir Jakarta ini, kita kembali lagi ke banjir Jakarta, kerjasama dengan BNPB-nya bagaimana? Ya, jadi kita untuk dengan kerjasama dengan BNPB diawali
menghadapi banjir ini sebelum tahun berakhir ya. Kita sudah ada apel siaga bersama mereka, kita sudah ada pelatihan bersama mereka, koordinasi. Jadi kerjasamanya adalah kita tanggap darurat, tentunya ada titik-titik yang belum terjangkau, nah tentunya kita akan jangkau seperti itu. Tentunya koordinasi dengan BNPB, berbagi tugas lah, berbagi skop area. Tapi kalau pembagian porsi tugasnya bagaimana? Siapa yang memimpin di situ? Kemudian siapa yang harus jalan kemana? Tentunya secara kelembagaan BNPB pasti memimpin karena dia koordinasi daripada tanggap bencana seperti ini. Tapi di lapangan nanti di saat BNPB tidak ada ya kami menjadi leading di lapangan tersebut seperti itu. Jadi ini sudah ada tugasnya masing-masing dan tinggal menjalankan saja. Sekarang saya juga mau beritahukan kepada pemirsa, ini kalau pemirsa ingin bertanya untuk bagaimana sih bisa bergabung menjadi sukarelawan di Artagraha Peduli, ataupun misalnya pemirsa ada saudara atau teman yang masih terjebak banjir dan ingin minta bantuan evakuasi, ini bisa hubungi kami saat ini di 02158322 untuk bisa juga langsung bertanya kepada Pak Heru atau Mas Alvin. Saya sekarang tadi sudah dari Pak Heru tentang kerjasama, ini ke Mas Alvin, sukarelawan yang langsung terjun ke lapangan untuk membantu para korban banjir. Ini pembagian tugasnya atau koordinasi dengan, ya ini kita katakan BNPB kan pihak pemerintah. Iya. Itu bagaimana selama ini? Kalau kami sebagai relawan yang ada di lapangan, terutama kita cari koordinator di lokasi tersebut, terus dengan pihak-pihak terkait, RT atau RW, baru kita menjalankan tugas kita. Jadi informasinya dikumpulkan dulu, ya, kemudian biasanya dicari kita ya tempat sasaran gitu? Biasanya beberapa hari ini kita sering dapat dari telepon dari warga untuk minta bantuan seperti itu. Mas tolong datang ke rumah ini gitu. Baik. Nah ini yang masih banyak atau yang masih berjalan terus untuk dibantu itu di daerah mana? Untuk sementara masih di Pluit dan Penjaringan. Baik, karena di sana juga banjirnya masih cukup tinggi ya. Nah, kalau sekarang kembali lagi ke Pak Heru, selain BNPB, pihak-pihak atau instansi mana lagi sih Pak yang memang terlibat atau ya saling bekerja sama dengan Artagraha Peduli ini? Ya pasti Pemda, pemerintah daerah, ada juga kawan-kawan dari TNI, Polri, juga dari relawan, di antara FKUI, kedokteran UI. Ya, terus juga ada relawan dari mahasiswa STAN waktu itu bergabung dengan kita, dengan perahu karetnya, dan mungkin masih banyak lagi yang bergabung sama kita, ya tentunya dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Apa saja yang jadi tantangan dengan banyaknya kerjasama seperti ini? Koordinasi, Pak. Itu apa yang sulit saat berkoordinasi? Ya, saya berharap ya ini hanya masalah kecil koordinasi, dan kita mengenyampingkan unsur elitis seperti ini. Jadi kita yang penting adalah semua untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Nah sekarang kalau kita bergeser sedikit ke penanggulangan banjir, Pak. Ini kan Pemda sudah berusaha luar biasa, sampai Presiden pun juga sudah menyampaikan beberapa atau menyetujui juga beberapa solusi. Ini kalau Pak Heru melihatnya, apakah ada titik cerahkah untuk penanggulangan banjir di Jakarta atau bagaimana? Jadi begini, kami sebagai saksi pada saat Presiden SBY datang ke Otista, memimpin langsung rapat di lapangan, disaksikan oleh masyarakat, ada pejabat-pejabat di situ semuanya yang terkait. Informasi dari Pak Jokowi, permintaan dari Pak Jokowi kepada Presiden disanggupi oleh Presiden dan agar dilaksanakan oleh instansi atau kementerian terkait. Karena ini menjadi bencana nasional. Sekarang permasalahannya adalah apakah instansi terkait atau kementerian terkait mengaplikasikan kebijakan tersebut. Sebab jika tidak diaplikasikan, maka bukan saja dia membangkang terhadap keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan, tetapi dia menistai dan mencelakakan bangsa dan rakyatnya sendiri. Warga Jakarta tentunya. Warga Jakarta tentunya. Tapi sekarang kalau misalnya dilihat perkembangannya yang Bapak lihat sendiri, optimiskah Pak bahwa memang walaupun ini sudah ada persetujuan juga dari Presiden SBY untuk memang kalau misalnya harus ada langkah sebagai solusi yang diambil maka harus dilaksanakan begitu. Bapak melihat ada titik cerah di situ? Ya, sekarang letaknya bukan hanya di pemerintah pusat, kita berharap juga pada Pak Jokowi. Jika realisasi itu tidak dilaksanakan, saya berharap Pak Jokowi juga dapat tahu porsi ya untuk menuntut kepada pemerintah, karena biar bagaimanapun masyarakat Jakarta berharap kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, jadi memang ini di sini tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tidak hanya pemerintah pusat, tapi semuanya harus berkoordinasi. Betul. Nah, sekarang kembali lagi ini ke Mas Alvin sebagai sukarelawan ya. Tadi kalau misalnya kita berbicara elit kita atau pemerintah di sini sudah banyak mengupayakan. Tapi sekarang kembali lagi ke Mas Alvin sebagai sukarelawan, apalagi untuk tim kayak. Ini kan tim kayak ini harus punya keahlian khusus nih Mas Alvin. Iya.
Ini gimana belajarnya atau memang difasilitasi oleh Artagraha atau bagaimana? Kebetulan begini, kami berangkat dari Cibodas. Kami ada pelatih kami yang buka sekolah kayak. Kita pinjam di sana karena kita tidak punya perahu karet, jadi kita pakai kayak. Berangkat ke Jakarta, kami bergabung dengan tim dari Artagraha Peduli. Oke, jadi memang dari Cibodas itu sudah berlatih terlebih dahulu, sudah punya keahlian dan terpanggil untuk ikut gabung sama Artagraha lagi. Kalau Mas Alvin ini sedang ya istilahnya tidak ada bencana seperti banjir Jakarta saat ini, ngapain dong kalau gitu kegiatannya? Kegiatan saya di Cibodas ya jadi guide, mountain guide. Kalau ada bencana baru bergabung begitu atau gimana? Iya. Ini sudah sejak 5-6 tahun yang lalu tadi itu ya, dan dilaksanakan terus. Baiklah, Pak, ini kalau seperti merangkul relawan-relawan seperti Mas Alvin ini, caranya gimana sih, Pak? Ya, sebetulnya kalau pertama kuncinya adalah keterpanggilan. Kalau kita sudah mempunyai jiwa keterpanggilan, saya rasa itu akan menjadi mudah. Ya. Tapi mereka dapat info untuk gabung dari mana? Tentunya kita punya pada saat kalau kita tadi ya kita punya keterpanggilan di mana di situ ada bencana pasti di situ kita bertemu seperti itu. Dan selain itu kita juga punya komunikasi link di antara ada kita. Komunitasnya Komunitasnya juga. Kita selalu berkomunikasi kepada mereka. Jadi pada saat ketemu di lapangan udah dengan sendirinya kita inset ya kan, dengan sendirinya kita mengaplikasikan yang sudah kita pernah pelajari selama ini ya. Tantangan terbesar nih Pak, ke depannya apa sih yang Bapak lihat? Kalau untuk mengatasi bencana di Indonesia? Ya, saya rasa dengan bencana seperti ini, seluruh stakeholder juga sudah berperan dan semuanya juga sudah punya pengalaman. Tantangan terbesar itu justru sendiri datangnya daripada pemerintahan itu sendiri. Bagaimana dia bisa memberdayakan seluruh stakeholder, bagaimana dia juga bisa memberdayakan daripada kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri ya untuk masalah dalam hal bencana dan tentunya saat ini kebanjiran seperti ini. Baiklah, nah ini ada penelpon kita dari Tangerang, Ibu Sutarti. Halo Ibu. Ibu Sutarti. Halo. Ya. Ya, selamat siang Ibu. Silakan langsung pertanyaannya. Ini Mbak, saya orang tua saya di Muara Baru Ujung. Baik. Cuman sudah 1 minggu belum belum dievakuasi begitu? Iya, belum dievakuasi. Jadi sampai sekarang dia nggak bisa keluar. Sudah 1 minggu ya di sana ya? Baik, kalau begitu nanti coba langsung Pak Heru mungkin bisa menanggapi apakah di sana ada alamatnya Ibu yang bisa kami tuju? Ya, saya juga kurang jelas ya Mbak ya alamat sana ya. Tapi di sekitar Muara Baru Ujung ya? Iya, dekat pos polisi, masuk ke dalam Mbak. Di belakang pelayaran itu laut itu belakangnya pas. Yang di rumah yang bawah sudah kerendam, cuman adik saya di atas Mbak, cuman dia dikelilingi tapi masih banjir. Iya, baik. Nggak bisa keluar. Iya, kalau begitu Ibu terima kasih untuk informasinya. Pak Heru, kita ternyata harus break dulu sebelum menanggapi informasi Ibu Sutarti ini. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro TV. Pan negeri ada di tangan anak bangsa. Kebutuhan pendidikan mereka menjadi kepedulian kami. Ketika bencana terus melanda tanah ini, kami hadir untuk berbagi. Dan ketika bumi semakin tua, kami ada untuk menjaganya. Tubuh kita memerlukan asupan kalori untuk aktivitas selama 1 hari. Ya, pemirsa masih membahas mengenai tanggap bencana banjir dan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Artagraha Peduli. Tadi juga ada penelpon kita dari Tangerang, Ibu Sutarti, yang mengatakan atau menginformasikan bahwa keluarganya yang ada di Muara Baru Ujung ini masih belum terevakuasi. Pak Heru, ini tanggapannya bagaimana? Bisakah dibantu? Ya, memang gini, itu spreading sekali areanya di sana. Ya, sebagai info aja, posko kami ada di Muara Karang di jembatan. Baik. Dekat PLTU ya di sana. Nanti saya coba akan informasikan kepada mereka, kawan-kawan di sana. Ya, kalau memang bisa dibantu kita bantu di sana. Dan tentunya kalau memang alamatnya tepat dan ada patokannya ada, tentu pasti kita akan datangnya ke sana.
Tapi memang kalau di sana itu banjir memang masih cukup tinggi masih ya? antara 1-1,5 meter variabel sampai 1,8 meter. Nah ini kalau pemirsa yang nonton perbincangan kita pada siang hari ini, kalau memang butuh sekali bantuan, ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan hubungin aja ke telepon Posko Artagrah Peduli. Nanti kita koordinasikan kalau memang kita insya Allah kita bisa bantu dengan kita, atau mungkin nanti kita bisa informasikan ke unit-unit yang ada di sana. Baik. Ke 0812 860 ada di layar juga ya ini? 763. Ya, baik, ini pemirsa mungkin bisa langsung menghubungi nomor ini, bisa telepon, bisa SMS, yang penting informasinya jelas sehingga kalau misalnya mau membantu evakuasi korban bisa langsung dilaksanakan ya Pak ya. Nah ini sekarang kalau kita berbicara yang dilakukan oleh Artagraha Peduli ini kan ternyata sebelum bencana banjir ini melanda Jakarta pun dari Desember ternyata posko sudah didirikan ya Pak ya? Ya, jadi kita sudah kerjasama sama BNPB karena sudah di-alert dari bulan Desember sebelum akhir tahun. Sudah diprediksi ya banjir ini kita ya? Sudah siap siaga, kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga. Dan kalau peralatan apa saja Pak? Dan seperti sekarang di Pluit itu masih cukup tinggi, ya masih cukup ada arus. Kita siapkan peralatan di sana ada 5 perahu, 3 perahu karet, 2 dengan mesin, 1 dengan dayung, 2 perahu fiberglass dengan mesin, 40 dan 80 PK, 1 mobil amfibi. 1 mobil Unimog, mobil yang besar sekali yang bisa masuk ke dalam air juga, banjir-banjir yang, dan 1 mobil Oka dan 3 dokter tentunya dengan ambulans paramedik di sana. 31 personil di sana dan 20 cadangan. Apa ini cukup atau memang masih butuh? Ya saya rasa di Pluit juga sebetulnya sudah banyak relawan-relawan dari yang lain, kawan-kawan yang dari lain. Saya rasa menurut saya ini cukup membantu, dan jika memang memungkinkan untuk dibutuhkan bantuan yang lain, kami siap membantu. Dan kalau itu bantuan yang lebih besar, mungkin lebih urgent dan keadaan sangat membutuhkan, ya mungkin misalnya pemerintah minta bantuan kepada kami untuk menggerakkan, misalnya kami punya daripada helikopter dan pesawat, ya kami akan gerakkan tentunya tepat guna dan tepat sasaran dan atas perintah daripada pemerintah. Dan tentunya kembali lagi ke keterpanggilan hati untuk membantu para korban yang sekarang masih terjebak ya. Sekarang kalau kembali lagi kepada sukarelawan ini Mas Alvin, mau sampai kapan membantu korban banjir di Jakarta ini? Sampai poskonya selesai begitu? Iya, betul. Nah ini kira-kira prediksi Mas Alvin selesainya kapan sih? Katanya kan memang puncaknya hujan di Jakarta ini kita belum masuk sampai puncaknya begitu, masih sampai Februari nanti. Ini apakah Mas Alvin akan standby terus atau bagaimana? Kalau kita ikut dari pemerintah, Pak. Dari pemerintah sampai tanggal 27 ya. Masih sampai tanggal 27 ini. Apakah poskonya juga hanya sampai tanggal 27 atau akan terus Pak? Iya, kalau himbauan pemerintah sampai tanggal 27, tapi kalau kami Artagraha Peduli adalah bersama kawan-kawan relawan tetap tanggap dan waspada setiap saat. Pokoknya yang penting waspada, bahkan tadi dari Desember tapi walaupun 27 sudah lewat masih akan tetap siaga di situ ya. Mas Alvin, apa harapan ke depannya atas terjadinya bencana di Jakarta ini? Kalau harapan sih kita sama-sama lebih dorong lagi untuk saling membantu gitu. Kalau untuk teman-teman yang nonton dan pengen juga jadi sukarelawan seperti Mas Alvin, apa yang harus dilakukan? Datang saja ke lokasi. Jadi nggak perlu bawa surat ini itu, yang penting datang dan membantu begitu. Utamakan keselamatan diri sendiri dulu, baru membantu yang lain. Baiklah kalau begitu. Jadi memang teman-teman tinggal datang saja dan saling membantu di sana ya. Kalau dari Pak Heru sendiri ada harapan apa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Artagraha Peduli ini? Ya, harapan kami adalah kawan-kawan yang lain juga bersama kami ke depan untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah bangsa ini. Dan tentunya harapan yang paling besar daripada masyarakat adalah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah harap segera dilakukan, karena jangan lagi-lagi kita menistai kepentingan masyarakat, karena di sini adalah ujung-ujungnya adalah nyawa dari anak bangsa ini yang dipertaruhkan. Kalau kami sederhana aja, kami tetap siaga, kami tetap waspada, dan kami tetap membantu. Dan kami senang sekali kalau para relawan ingin bersama-sama kita bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini semua. Kalau yang untuk yang sudah membantu, saling membantu di sini ada ucapan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada relawan-relawan yang sudah membantu. Di antaranya adalah tim kayak, mahasiswa-mahasiswa dari STAN, ada juga kawan-kawan dari KNPI, organisasi kemasyarakatan yang lain, dan tentunya dari Fakultas Kedokteran UI juga membantu kita di sini. Dan mungkin yang lain yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu di sini. Kami dari Artagraha Peduli mengucapkan terima kasih, dan kami memohon maaf kepada mungkin keluarga besar daripada Artagraha dan kawan-kawan yang lain yang belum bisa terbantu karena kami
punya tugas untuk membantu masyarakat yang lain terlebih dahulu. Tapi yang pasti ini tidak akan berhenti ya Pak ya? Betul. Akan terus waspada terus walaupun tanggal 27 ini sudah selesai, tapi Arta Graha Peduli akan tetap di sana untuk siapa tahu masih ada warga yang masih membutuhkan bantuan ya. Kalau gitu terima kasih Pak Heru dan Mas Alvin untuk waktu di studio kami, dan pemirsa demikianlah perbincangan kita mengenai tanggap bencana banjir dan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Arta Graha Peduli terkait dengan banjir yang melanda ibu kota Jakarta. Dan White Shot masih akan kembali setelah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Metro TV. Terima kasih Pak Heru. Obatnya